Dodik Bela Negara adalah tempat pendidikan. Ya istilahnya masyarakat awam barak militer. Barak militer. Makanya tadi alumni disebut dengan anak barak. Anak barak. Bangun karakter. Barak itu ternyata istilah saya Pak. Bangun karakter. Di dalam tempat pendidikan tersebut diperkenalkan ada struktur loh. Padahal sesederhana aturan itu kan ada di mana-mana Pak ya. Kita belanja ke supermarket, ya kita ikutin aturan supermarket itu. Antri kalau kita ke mall ikutin aturan mall. Kita ke warung kita ikutin. Jadi sebetulnya aturan tuh di mana-mana ada. Kang Dedi mengatakan bahwa oke, saya tidak minta anak-anak untuk mendatangin ibunya masing-masing, tetapi sekarang ibunya lah yang mendatangi. Saya menangis, saya sekarang pun mau terbata-bata lah ya, dan pada itu momen luar biasa. Itu aja udah membuat saya menangis loh, Bu Gusti Ayu. Salah satu anak barak ya yang juga ibunya menjadi TKW di Malaysia, dia ada ayah sambung tiri tapi di Jawa Tengah, nggak berkomunikasi, ya kurang putus komunikasinya ada, tapi ya tidak gimana Pak ya. Ini anak sekarang ya nggak apa-apa ya Akmal, maksudnya nggak apa-apa untuk pendidikan. Maaf Pak. It's okay. Tidak ada maksud untuk mengasihani, tapi Mam kagum dengan. Mungkin Anda tidak kenal ya dengan tamu saya kali ini, tapi percayalah obrolan ini akan menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah renungan. Apakah benar yang sudah kita lakukan selama ini, baik sebagai orang tua, sebagai pemerhati, atau sebagai pelaku yang memang tanggung jawabnya adalah mendidik anak-anak Indonesia. Tamu saya adalah Gusti Ayu Dewi. Hai Bu. Halo Pak. Grogi ya? Ya sedikit. Karena Bapak sih, saya mengikuti perjalanan Bapak juga cukup lama. Thank you. Jadi sekarang lagi menjadi sebuah perbincangan nasional ya, dengan segala macam kontroversinya, yaitu apa istilahnya Pak? Anak barak ya. Pendidikan anak-anak nakal gitu. Sebetulnya anak nakal itu sudah dihilangkan ya, saya istilahnya. tahu itu. Pasti Anda nggak suka, agak setuju gitu. Nggak setuju ya. Anak-anak nggak bisa diatur, yang sudah nggak nurut sama gurunya, sama orang tuanya, berkelahi di jalanan. Anak-anak yang belum dipahami. Yang belum dipahami, dan kemudian KDM ya Kang Deddy Mulyadi berinisiatif untuk mengirim mereka ke barak. Ya, dan dalam pertemuan kemarin, dalam malam evaluasi 100 hari KDM, ya saya bertemu dengan seorang wanita cantik. Terima kasih. Duduknya di sebelah KDM. Saya bilang siapa ini? Wah, ternyata beliau perkenalkan ini adalah yang membantu beliau di barak. Bu Gusti Ayu saya manggilnya ya. Apa sih kerjaan Anda di barak? Pertama awalnya adalah menjadi asesor, satu asesor, karena ada tim psikolog klinis juga. Saya dengan metode grafologi. Ada tuh apa ya? Grafolog itu yang mempelajari perilaku manusia dari analisis tulisan tangan. Dari tulisan tangan. Ya. Jangan baca saya nanti ya. Dan ternyata Anda juga adalah seorang apa? AI behavior. Ya, jadi memang saya punya ketertarikan yang sangat mendalam terhadap manusia Pak. Gitu ya. Nah AI itu kan saya melihatnya sebagai akal imitasi manusia palsu. Yang banyak membantu. Manusia palsu yang kalau ini ada dua sisi mata pedang ya. Dua sisi pedang ya. Yang pasti saya ingin melihat momentum ini bagaimana AI itu bisa membantu manusia. Di situ tujuannya. Shortcut aja. Bu Ayu akhirnya masuk dalam tim yang di barak, di Dodik. Iya, Dodik. Bela Negara. Bela Negara. Berapa orang waktu itu? Siswanya? 273. 273. Ya. Siapa saja mereka? Anak-anak pelajar SMA, SMK, mayoritas pria, tapi ada wanita juga. Minoritas. Kemudian mereka yang saya dengar kan ada yang terjaring karena tidak pernah sekolah, bolos, kemudian ada juga yang minum minuman
keras. Kemudian ada juga yang mereka butuh bimbingan karena mereka berpikir narkoba adalah jalan keluar. Mereka hanya butuh bimbingan. Nah, beberapa profilnya mereka seperti itu. Kemudian ada juga yang terlibat tawuran. Anak jalanan ya? Bukan anak jalanan ya, pelajar. Tapi terlibat tawuran gitu. Ada juga yang itu katanya, yang suka naik motor tanpa helm gitu-gitu ya? Kalau naik motor tanpa helm sih nggak masalah Pak. Tapi ketika naik motor tanpa helm bawa celurit, nah itu lain ceritanya. Gitu. Oke, 270 orang dikumpulkan di sebuah barak militer. Dodik Bela Negara adalah tempat pendidikan. Ya istilahnya masyarakat awam barak militer. Barak militer. Makanya kata alumni disebut dengan anak barak. Anak barak, bangun karakter. Barak itu ternyata istilah saya Pak, bangun karakter. Jadi barak itu ada dua pengertian ya. Barak itu tempat yang penuh dengan disiplin di instalasi militer. Tapi di sinilah membangun karakter. Jadi itulah yang dilakukan di barak ya. Jadi yang diperbaiki, yang direstorasi adalah karakter mereka. Ya, Bu Ayu. Saya melihatnya ini adalah inovasi, intervensi perilaku. Untuk membangun karakter dengan pendekatan militer. Tapi bukan pendekatan militer yang untuk siap berperang gitu. Tapi lebih menanamkan disiplin positif, Pak. Disiplin positif. Ya, dengan jadwal yang teratur, kemudian mereka diberi arah apa yang harus dilakukan dan mereka tetap bersekolah loh, Pak. Di dalam sana mereka tetap belajar. Jadi bukan yang dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam baris berbaris saja gitu, tidak. Gitu. Saya ada sebetulnya jadwalnya yang nanti mungkin saya masukkanlah ke buku gitu biar masyarakat juga melihat jadwalnya ngapain aja sih gitu. Terus kemudian apa yang dilakukan di situ, ada ibadah, ada motivasi, ada tidak seperti yang diasumsikan oleh banyak orang. Kalau kemudian banyak yang setuju, banyak yang mendukung, banyak inilah mengatakan ini diperlukan, tapi tidak cukup juga, tidak cukup banyak juga yang tidak kurang banyak maksudnya yang juga mengkritik, termasuk dari KPAI. Ya, jadi oleh karena itu saya datangkan ini adalah orang dalamnya gitu ya, yang menyaksikan bagaimana proses pembentukan karakter itu dilakukan, ya. Begitu Bu Ayu ya. Jadi bagaimana apa yang dilakukan di sana Bu Ayu? Yang pasti pertama adalah mereka diperkenalkan dengan aturan. Nah, yang saya lihat kan di luar mereka hidup dengan semau gue kumaing kayak kumaing. Tapi di dalam tempat pendidikan tersebut diperkenalkan ada struktur loh. Padahal sesederhana aturan itu kan ada di mana-mana Pak ya. Kita belanja ke supermarket, ya kita ikutin aturan supermarket itu. Antri kalau kita ke mall ikutin aturan mall. Kita ke warung kita ikutin. Jadi sebetulnya aturan tuh di mana-mana ada gitu ya. Nah, ini diperkenalkan ulang bahwa Anda masuk ke sebuah teritori, sebuah tempat ada aturan. Kemudian dibuatkan struktur. Nah, karena anak-anak remaja kemudian hingga dewasa itu kan proses mencari hidup yang lebih stabil Pak ya. Nah, untuk memiliki kehidupan yang lebih stabil itu kan butuh struktur. Nah, struktur itu yang mungkin selama ini hanya didapat di dalam sekolah, di luar sekolah we don't know. Tapi di dalam Dodik Bela Negara struktur ini dari pagi buka mata sampai menutup mata kan ada Pak. Jadi apa? Disiplin, kemudian ibadah, aturan-aturan ibadah yang pasti, kemudian motivasi diri untuk menjadi lebih baik. Kemudian diberikan juga pengetahuan-pengetahuan tentang wawasan kebangsaan. Kemudian mengapa sih perlu bela negara? Anda ini siapa? Jadi mereka ini saya lihat diberikan identitas baru. Bahwa ya yang selama ini mungkin belum ada dialog tentang who are you, Anda siapa. Nah di Dodik itu kan diberikan identitas Pak, Maung Siliwangi, itu kan bahwa mereka punya potensi, mereka bisa berkembang. Jadi di situ menurut saya adalah tempat inkubasi karakter. Yang menurut pengamatan saya Pak selama 3 minggu gitu ya, dan sampai saat ini kan saya masih anak-anak masih berkomunikasi dengan saya ya. Ibu akhirnya menjadi ibu asuh. Pertama saya terpanggil, kedua juga mendapat kepercayaan dari Pak Gubernur untuk tahu ya ada panggilan itu, kemudian dapat kepercayaan, ya sudah Pak saya jalankan saja. Awalnya memang hanya menjadi anak asuh dari anak-anak yang diangkat yang yatim, kemudian piatu dan yatim piatu. Hanya 9 anak ya yang waktu itu diumumkan seperti yang di berita.
Tapi entah bagaimana nomor saya ini sepertinya tersebar juga. Jadi beberapa anak-anak itu WA, ada yang kirim WhatsApp, ada yang ke Instagram saya, ada yang panggil, boleh nggak aku panggil bunda, boleh nggak aku panggil mom. I cannot say no. Even though I don't know how, I cannot say no. Saya seorang ibu juga, saya punya anak. Saya sempat intro ke anak saya. Anak saya kan sering pengen istilahnya dia anak tunggal ya. Saya intro bahwa ya, kamu akan punya brother and sisters. How? Ya nanti saya akan ajak gitu ya untuk perkenalkan gitu. Jadi di luar 9 itu pelan-pelan mereka satu persatu mereka akhirnya ya manggil bunda, manggil mam, ya sudah Pak saya jalani. Saya kira demikian ya. Nah meskipun saya waktu pertama kali bertemu mereka, saya mencoba menjadi apa adanya aja Pak. Jadi saya bukan profesional ya. Saya datang sebagai, waktu mereka bertemu saya setelah kehidupan barak, itu mereka bertanya, aduh kita mau dites apa lagi nih? Karena mereka ngelihat saya udah muka-muka mau ngetes mungkin ya. Saya bilang enggak ada ngetes gitu. Akhirnya saya jelaskan, saya datang ke sini untuk ketemu kalian. Kalau kalian mengizinkan, saya ingin menjadi ibu asuh. Hanya kalau kalian mengizinkan. Karena saya terpanggil, Bapak Gubernur memberikan akses, restu, izin dan memberikan izin. Tapi kalau anak-anak tidak mau, ya itu semuanya useless ya. Nah, saya sampaikan bahwa saya bersedia menjadi ibu asuh hanya jika kalian mengizinkan. Karena hubungan itu tidak bisa dipaksakan. Oke, stop dulu. Saya akan mengajak teman-teman yang lagi menonton. Ini pendidikan di karakter di barak itu berlangsung 3 minggu. Ya. Dan kemudian pada saat hari wisuda, Harkinas waktu itu ya? Iya, Harkinas. Mereka didandanin dengan uniform yang sangat gagah. Iya. Ala-ala taruna gitu ya. Iya. Dan kemudian saya ingat betul waktu mereka di wisuda 270 orang ya? 273. 273. Setelah dia di wisuda dinyatakan lulus, Dedi Mulyadi ya, Kang Dedi mengatakan bahwa oke, saya tidak minta anak-anak untuk mendatangin ibunya masing-masing, tetapi sekarang ibunya lah yang mendatangi. Saya menangis. Saya sekarang pun mau terbata-bata lah ya, dan pada itu momen luar biasa. Itu aja udah membuat saya menangis loh, Bu Gusti Ayu. Ada yang mencium kaki ibunya, ada yang nangis minta maaf gitu. Jadi dan momen yang paling luar biasa, ternyata ada beberapa orang yang ibunya tidak ada. Iya, tidak ada yang menghampiri. Tidak ada yang menghampiri. Kami semua itu tidak ada yang sadar Pak. I have to be honest ya. I think like he's the only one who realize itu. Beliau sadar. Beliau sadar yang langsung kemudian membuat secara spontan yang dia panggil semua ya. Yang anak-anak tidak dijemput oleh orang tuanya maju ke depan. Naik ke panggung. Dan dia peluk satu-satu dan semuanya dipeluk, tapi ditanya. Kenapa orang tuamu nggak ada? Nah mungkin dari situ baru tahu ya, ternyata yatim dan yatim piatu. Beliau langsung bertanya, kamu mau jadi anak saya? Jadilah anak saya didik, mau? Saya sekolahkan. Ya saya sekolahkan sampai kamu lulus. Dan mau? beliau pun menangis. Semua Pak Sekda menangis. Bu Gusti Ayu nangis? Nangis juga. Semua lah Pak. Kita gimana ya? Kita punya hati ya. Kita punya anak. Kita punya hati. Jadi ya sepertinya semua Pak. Bahkan sebenarnya saya melihat Pak Pangdam juga berkaca-kaca matanya. Berkaca-kaca tersentuh ya. Maksudnya beliau saya pun merasakan melihat beliau itu hadir seperti sosok ayah begitu. Iya. Dan it's real Pak. Bagaimana ya mau? It's real Pak. We are not an actor. Saya ngelihat gerakannya. Saya minta nanti teman-teman dari Hilmiah Bicara menayangkan video itu. Saya pikir cukup banyak beredar ya di TikTok. Saya ikut menangis. Saya tuh cengeng banget. Maka dulu saya melahirkan karya-karya Uang Kaget Bedah Rumah ini pun saya menangis. Bu Gusti Ayu. Jadi itu real. Jadi saya cuma ingin mengatakan, ini kita tidak bicara tentang seorang KDM. Saya cuma ingin mengungkapkan banyak sekali kritik ya orang terhadap pendidikan karakter ini. Udah dijawab. Mereka tuh tetap sekolah. Tetap belajar. Betul. Ada jam belajarnya. Dan yang hebatnya lagi, mereka tuh merasa bersyukur ya. Jadi nggak ada merasa dipaksa. Dan ini bukan hukuman, betul ya Pak Ibu Gusti Ayu ya? Begini Pak, waktu awal memang saya bertemu mereka, kita ya ada tim psikolog klinis IPK Jawa Barat gitu ya, ada tim Ibu Cassandra juga, kita semua bertemu.
gestur mereka itu masih belum 100% nerima, accept ya. Kita harus akui itu ya. Ada yang masih marah gitu kan, terlihat dari tatapan mata ya. Ketika saya coba berinteraksi, kamu kenapa di sini, teing? Jadi jawabnya ya gitulah, terserah lah, sok lah kumaha guru BKW. Jadi ada apa? Denial itu ya, bahwa kamu melakukan pelanggaran gitu. Jadi belum 100%-nya. Kemudian ketika kita mencoba mengarahkan untuk psikotes juga, untuk tes grafologi juga, tidak 100% mendengarkan instruksi. Ada yang bodo amat, disuruh nulisnya apa, keluarnya apa gitu. Itu kan tidak respect-nya belum terbentuk. Gitu ya. Tapi ketika tanggal 19 Mei malam saya melakukan tes terakhir. Wow, it's a different atmosphere. Saya ada videonya sih. Nanti saya share ke Bapak ya. Saya kirimkan ke Bapak. Saya ada videonya. Di situ karena kalau kami itu kalau dari grafologi Pak, itu tidak boleh tegang kan, harus relax. Akhirnya saya komunikasi dengan mereka. Itu padahal udah malam loh Pak, jam 8 malam. Harusnya mereka sudah lelah. Tapi mereka respect loh Pak. Jadi mendengarkan, ya siap. Jauh berubah. Wah jauh. Dan akhirnya saya juga lebih mudah nih melakukan assessmentnya gitu. Saya juga nggak bilang tes, saya cuma bilangnya ini adalah ada kertas tempat kamu curhat, gitu ya sebelum besok kamu pulang. Dan saya izinkan mereka untuk pilih-pilih lagu di Spotify, gantian request gitu ya, request lagu jadi supaya lebih rileks. Memang beda Pak. Hasilnya. Satu, cara mereka merespon kita ya dari tanggal 6 yang masih kayak ada yang sopan, ada yang baik, ada yang tapi ada juga yang kita bisa merasakan ya dari komunikasi itu dibandingkan tanggal 19 yang jauh lebih welcome dan perubahan itu juga dibuktikan Pak dari analisa grafologi. Nah, nanti saya sharekan ke Bapak ya perubahannya karena ada yang berubah, ada yang tidak berubah gitu ya. Dan itu wajar karena setiap manusia itu merespon stimulus dengan cara mereka masing-masing gitu. Tapi bahwa ada perubahan yang pasti tidak menjadi lebih buruk. Nah, itu yang sudah saya lihat Pak. Ada yang tidak berubah, ada yang berubah, tapi tidak ada yang menjadi lebih buruk. Either stagnan or improve. Tapi tidak ada yang getting worse. Buat saya itu sudah sesuatu yang meaningful ya, dan impactful gitu. Saya kalau hari kedua Pak KDM datang lagi dan kemudian mimpin mereka seru yang semangat gitu dan saya melihat wow. Dalam hanya berapa hari ya anak-anak yang butuh perhatian ini kita sepakat butuh perhatian ya. Mereka butuh dimengerti. Karena artinya Pak, mereka masuk ke dalam lingkungan yang ada struktur. Yang ada struktur. Dimanapun itu ya, apakah itu di rumah, apakah itu di sekolah, apakah itu di jalanan, yang selama ini mereka menganggap tidak mengerti mereka tuh. Mereka butuh satu kan struktur itu mungkin diperkenalkan mungkin tidak ya bahwa hidup itu ada struktur. Harus begini loh. Hidup itu ada aturan. Nah, hidup itu ada struktur, ada aturan, ada order gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana figur-figur yang memiliki otoritas terhadap order. Entah itu di sekolah. Di sekolah figurnya siapa? Guru. Di rumah figurnya adalah orang tua. Kemudian di mana? Karang Taruna, di semua itu kan ada figur yang memiliki otoritas terhadap struktur. Nah, sekarang figur yang memiliki otoritas terhadap struktur itu memperlakukan mereka seperti apa? Itu kan juga berdampak. Apakah menjadi otoriter atau menjadi sosok yang bisa memainkan peran ya. Ada waktunya memang harus disiplin, ada waktunya bisa menjadi membuat mereka merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. Jadi nggak benar kalau di barak cuma diajarin baris berbaris, teriak-teriak gitu. Tidak ya? Tidak 100% seperti itu. Dan ada tim yang menyusun kurikulumnya ya? Bu? Ada, saya ada jadwalnya Pak. Boleh. Jadi timnya ada, kemudian dan tim yang terlibat itu juga diseleksi Pak. Tidak semua tim. Melibatkan gitu ya? Juga expert ya? Saya dengar ada siapa? Ini minggu ke-1 ada, minggu kedua ada. Ya, apa aja yang penting-penting coba dipelajarin. Kak Seto ada dalam tim ya? Kak Seto, saya bertemu Kak Seto itu di hari yang berbeda gitu ya. Tapi beliau ada di program. Beliau ada. Jadi menurut saya yang menarik adalah
multidisipliner ya Pak. Ya. Multidisiplin approach. Militernya ya. Kemudian kita mengamati dengan angle yang berbeda-beda. Kak Seto dengan angle-nya, psikolog klinis dengan angle-nya, saya dengan angle saya, militer, kemudian agama juga pasti. Agama juga ada dan ini contohnya. Jadi pengen tahu aja. Jadi orang pikir ini tidak direncanakan gitu tidak, ya. ya saya mungkin bahasa pemberitaan ya, pemberitaan. Di seolah-olah itu sisi humanisnya tidak ada. Nah itu belum terekspos Pak, sisi humanis dari program ini. Padahal sangat dari cara saya melihat interaksi para pelatih kepada mereka, kemudian bagaimana akhirnya dalam program ini juga ada pendekatan psikologi, grafologi gitu ya. Ya seperti yang Pak Sekda sampaikan, ini corporate proper aja juga belum tentu ada. Tapi kan di sini ada. Hanya kan kami pada waktu kita bekerja kan tidak mungkin kita podcast Pak. Yang dihandle banyak, kami harus fokus gitu. Setelah semua selesai pekerjaannya selesai, nah baru gitu kan kita bercerita ini loh yang terjadi. Saya pikir kalau misalnya kemarin juga semua tanggapan-tanggapan itu saya respon secara reaktif, akhirnya menjadi tidak produktif gitu. Jadi saya tutup. Yang penting bukti. Tutup mata ya. Yang nanti saya akan tanya Bu, apa yang terjadi setelah mereka keluar? Setelah mereka menjadi alumni. Ini jadwal Pak. Ini contoh jadwal ya. Apa coba bacain penting-penting. Jadwal itu ada medical check up Pak. Jadi ini hari pertama keberangkatan, perjalanan, administrasi, registrasi, kemudian pembagian perlengkapan ada medical check up, kemudian pangkas rambut, pembagian barak, apel, ibadah, senam, makan, kemudian apel, bimbingan dan pengasuhan, ada istirahat siang, istirahat pagi ada, kemudian ada isoma, sholatnya 5 waktu Pak, kemudian ada di setiap beberapa jeda itu setiap 2 jam ada istirahatnya Pak, kemudian ada bimbingan pengasuhan, ada baru baris berbaris, baris berbaris itu hanya minor, agenda minor bukan agenda mayor. Kemudian ada materi formal, kemudian ada sesi psikologi. Jadi pemahaman tentang kerukunan antar hidup beragama. Kemudian pengenalan Undang-Undang 1945. Kemudian pengenalan materi NKRI. Kemudian saya juga sempat Pak memberikan materi tentang perbedaan bangsa dan negara. Nah pada waktu saya memberikan materi tanggal 7, apa sih bedanya bangsa dan negara? Maksud saya supaya mereka nggak tawuran Pak ya. Karena kalau anak-anak tawuran itu kan melemahkan bangsa. Kemudian saya menggunakan analogi negara itu seperti rumah, bangsa itu penghuni rumah. Nah kalau di dalam penghuni rumah ini keluarga, kemudian mereka cakar-cakaran gitu ya, rumah ini kan hancur, ya kan? Itu analogi saya. Ternyata beberapa dari mereka itu materi kebangsaan ya, mereka matanya berkaca-kaca. Saya bilang, apa saya salah bicara ya? Setelah itu baru saya tersadar, saya menggunakan istilah rumah dan keluarga. Bangsa dan negara, supaya mudah saya sederhanakan. Negara itu rumahnya, bangsa itu keluarganya yang menghuni rumah itu. Jadi kita ini kan satu bangsa, ini kan kita bersaudara. Ya mungkin kan? Mereka kebayang kalau rumah tuh kayak gimana gitu. Dari situ kan, triggernya rumah dan keluarga nih, triggernya, pemicunya begitu. Padahal konteks saya adalah sesama bangsa kita harus bersatu. Tawuran itu kan tidak bersatu Pak, bertentangan dengan persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila. Materinya luar biasa ya. Iya. Bu, saya shortcut. Itu orang tuanya semua dukung ya? Ada nggak yang dia merasa bahwa anaknya dipaksa diambil? Nggak ada Pak. Nggak ada. Saya bertemu dengan orang tua itu tanggal 6. Semua orang hari tua keberapa ya? Pertama masuk tanggal 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6. 4 hari keempat. Hari kelima. Beberapa orang tua tuh, aduh Bu, kita tuh bersyukur sekali karena kita tuh sudah mencoba segala cara, dikerasin udah, dihalusin udah. Saya tidak menyalahkan orang tua Pak ya, karena kan literasi parenting juga terbatas. Nah ini mungkin dan kondisi dunia juga sudah berubah. Kondisi dunia menghadapi berubah. Anak-anak Gen Z itu tidak gampang, tidak gampang ya.
makhluk spesies yang spesial. Ya. Saya pun beradaptasi Pak dengan komunikasi dengan mereka juga nggak bisa lah Nggak saya bisa dengan lah ya, gaya bahasa saya mereka gitu lain kan. ya. Ya, saya masuk ke dunia mereka Dunia gitu. jujurli gitu ya. Jujur literally Pak. Literally ini jujurli loh Bu. Kadang-kadang anak-anak kirim, "Mom, ini dapat nilai fisika 983 dapat ini." Saya bilang, "Oh my god." Saya bilang apa ya? "Oh my god. Cek abdi oge mah." Mana teh keren bet. Keren pisan. Wow. Jadi, Ibu orang Bali akhirnya berusaha ya juga. Saya kan 5 tahun di Bandung Pak, di Unpar. Oh iya di Unpar. Jadi ya seletik-letik bisa lah. Seletik-seletik. Seletik-letik bisa. Jadi semua ya Bu, orang tua udah merasa sangat. Satu kan mereka tanda tangan ya. Ya, Kalau mereka tidak tanda tangan ya tidak diterima anaknya. Dengerin ya, jadi nggak ada pemaksaan. Jadi kalau orang tuanya tidak tanda tangan, anak tidak diterima. Satu itu. Kedua, waktu saya bertemu mereka semua mengucapkan, aduh, kita merasa seperti orang mau tenggelam Pak, diberi pelampung tuh bagaimana sih rasanya? Nah seperti itu yang saya lihat para orang tua. Ya terbukti lah pada saat wisuda ya. Ya. Ya Allah, nangisnya. Ya. Nangis bahagia lah. Bahagia, bangga, mereka juga tidak menyangka. Tapi ya ini adalah wake up call yang pertama ya. Wake up call yang menurut saya bukan menjadi solusi satu-satunya. Karena anak itu adalah titipan orang tua. Tuh, kan kita selalu bilang anak itu adalah Tuhan tuh menitipkan anak kepada orang tua, bukan kepada negara. Negara hadir untuk mendukung bangsa, karena antara negara dan bangsa kehadiran di sini. Tapi secara individual itu adalah orang tua. Jadi ini adalah wake up call. Namun Pak, menurut hemat saya, kalau misalnya dalam kondisi orang tua ini kalut, nggak tahu harus gimana, anaknya terlibat tawuran, anaknya kena nggak sengaja berantem sampai kena kasus pidana, ada pembacoan, ada narkoba dan lain sebagainya, mereka nggak tahu harus bagaimana. Masa harus dipanggil untuk seminar parenting Pak? Itu kan yang pasti di saat mereka panik itu kan kita bantu dulu, bantu dulu diselesaikan, dipadamkan dulu apinya, baru kita beri pemahaman supaya lain kali rumah ibu tidak kebakaran. Apa yang bisa dilakukan? Oke. Saya interrupt dulu Bu. Jadi Bapak Ibu yang sedang nonton ini, saya bukan apa-apa ya. Saya juga sekarang di seminar saya banyak berhubungan dengan Gen Z yang dibully, dianggap strawberry generation. Saya angkat mereka Bu. Saya bilang mereka tuh produk kita loh. Mereka tuh produk kita. Kita yang membuat mereka lembek. Ya, jadi kalau merasa kok begini, kok begitu, dibarakkan segala macam. Kalau apa yang kita lakukan itu tidak berhasil, ya dong, tidak berhasil. Anaknya tetap tawuran, nggak betah di rumah. Ada yang lari ke narkoba, ada yang minum-minum, ada yang berantem di jalanan. Boleh dong kalau kita introspeksi sedikit, kemudian berikan kesempatan untuk sebuah shock terapi, saya pikir ya. Wake up call. Alarm. Ibu ini sopan banget. Karena beliau pendidik, saya bukan. Ya, jadi menurut saya ayolah, dan jangan suka berkomentar kalau belum tahu jelas tuh. Kemarin saya mau wawancarain Sekda tuh, biar orang tahu bahwa di belakang KDM tuh itu ada tim, ada super tim tuh. Saya itu salut loh Pak. Iyalah. Capek loh pasti. Pasti luar biasa. Saya cuma nonton aja capek, apalagi yang menjalani. Jadi menurut saya kerjanya luar biasa. Dari pagi sampai jam berapa nggak tahu lagi. Jadi saya pikir, dan berhasil atau tidak, jangan nilainya kita. Tanyakan kepada orang yang sudah mengalami pendidikan 3 minggu itu, dan dengarkan juga apa kata orang tua yang anaknya habis dibarakkan itu. Dibangun karakter. Capek juga gue lama-lama. itu bang tugasnya Ibu Gusti Ayu Dewi ya gitu. Sekarang udah selesai itu, dan katanya Ibu ada 9 orang itu, tapi saya dengar sendiri KDM mengatakan udah jadi anak saya aja di Pakuan, nanti sekolah di Bandung aja teh gitu. Jadi memang setelah barak itu kemudian saya kan memang diundang Pak KDM untuk YouTube ya. Nah ya mungkin ada sedikit ditanya-tanya juga sih sama Pak KDM gitu ya. Ya saya ngeflow aja sih Pak. Saya apa sih? Luar biasa Ibu. Ngeflow aja lah, saya mengikuti gitu. Mengikuti ya. Memang suka ya?
Saya terpanggil sih Pak, saya terpanggil betul-betul, dan saya kan sebetulnya bisnis saya Pak dari 2013 tuh PT Karakter Transformasi Pertiwi. Udah jalan itu. Itu sudah. Jadi memang saya ada concern dengan karakter. Kemudian melihat anak-anak itu juga saya terpanggil gitu ya, meski ya saya sampaikan apa adanya Pak. Saya terus terang ya nggak punya pengalaman ya jadi ibu asuh. Yang saya punya cuman hati lah. Ini juga alumni pertama ya. Alumni pertama yang saya punya cuman hati. Yang saya punya cuman hati saja gitu, dan saya percaya saja Tuhan itu maha mengatur segalanya, dan beliau cuman sampaikan yang penting ibu jalani, ibu observasi, ibu improvisasi. Kata beliau. Ya, ya sudah, dengan restu, dengan izin, restu Tuhan, izin Pak Gubernur, ya sudah saya jalankan peran ini, dan sampai sekarang saya tidak merasa tertekan sih Pak. Maksudnya saya senang gitu. Buat saya seperti apa ya? Ketika anak-anak itu bisa terbuka kepada saya dan cerita apa masalah mereka, kemudian mereka menerima masukan saya gitu ya. Senang banget kita ya. Saya komunikasikan juga dengan beberapa pelatih di Dodik ya. Saya masih komunikasi Pak dengan mereka. Jadi saya sampaikanlah ini, karena bagaimanapun saya pikir para pelatih di Wadan Dodik itu adalah figur ayahnya ya. Dan sesekali saya sampaikan juga ke Pak Gub, tapi saya juga nggak mau spamming lah. Beliau banyak pekerjaan begitu kan. Tapi intinya saya memberikan, nanti saya rekap perjalanan. Jadi nanti beliau bisa melihat seperti apa. Ternyata buat saya itu juga self rewarding loh. Dan saya sudah menyampaikan ke Pak Gubernur, Pak, mohon izin saya tidak mau menggunakan APBD dan APBN. So, I will find my way. I don't know, saya nggak mau. Saya tidak mau mengincar anggaran. Kemudian no. Jadi Ibu bekerja bukan untuk itu. Saya bukan pejabat, saya bukan pegawai pemerintah gitu ya. Saya profesional, independen. Saya punya bisnis gitu ya. Saya punya klien-klien juga. Kemudian ya saya punya pendapatan. Saya mungkin belum sultan seperti Raffi Ahmad Pak ya. Tapi istilahnya Ibu sultana Ibu. Sultana ya. Cukup lah. Saya istilahnya, saya kalau semampu saya why not. Begitu. Cuman saya sudah berdoa ya, saya juga sudah bertanya gitu kepada Tuhan. Saya sudah mantap yakin saya tidak mau APBN, APBD. Tidak mau saya. Biar ini tidak ternoda Pak. Pure. Ya, biar tidak ternoda dengan perjalanan menjadi ibu asuh ini. Saya ingin ya semampunya saya aja lah. Orang zaman dulu juga anaknya banyak, hidup-hidup aja. Ibu saya 10 anak ya. Nah itu dia. Tapi kan memang kalau untuk anak asuh yang diangkat oleh Pak Gubernur itu kan memang biaya pendidikan semua dijamin ya, gitu. Ya paling yang kecil-kecil aja. Kalau ada insiden ini semampu saya ya saya cover gitu. Untuk anak-anak yang lain yang ingin manggil bunda ini ya sudahlah, nggak apa-apa, saya terima gitu. Kebetulan saya juga punya kakak asuh Pak, kakak asuh Ibu Brigjen Pol Sulastiana. Beliau salah satu dari sekian ya yang Brigadir Jenderal perempuan ya. Beliau kakak asuh saya juga curhat sih sama beliau. Gimana ya Mbak? Karena beliau kriminolog ya. Ya mereka juga, kamu harus kamu punya hati, tapi logika kamu harus berjalan. Jangan sampai nanti kamu jadi ATM berjalan. Begitu. Baik. Ya mitigasi resiko lah. Beliau kan kuatnya memang di manajemen resiko. Baik, sebelum datang kemari Ibu Gusti Ayu mengirimkan saya kalau beliau dengan salah satu alumni lagi merancang satu buku ya. Ya, menyelesaikan buku curhat. Buku curhat. Coba ditayangin dulu buku curhat. Wow. Akmal Maulana dan Gusti Ayu Dewi. Cerita dari dalam barak militer. Bukan dari katanya. Iya. Ya, ini banyak orang katanya gini. Nah ini curahan hati anak barak dan ibu asuh. Berdasarkan kisah nyata dari keberhasilan program revolusi pendidikan karakter gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Siapa Akmal Bu? Salah satu anak peserta barak didik, yang juga ibunya menjadi TKW di Malaysia. Dia ada ayah sambung tiri tapi di Jawa Tengah, nggak berkomunikasi, ya kurang putus komunikasinya ada, tapi ya tidak gimana Pak ya. Ini anak sekarang ya nggak apa-apa ya Akmal, maksudnya nggak apa-apa untuk pendidikan.
Maaf Pak. It's okay. Tidak ada maksud untuk mengasihani, tapi Mam kagum dengan ketegaran. Yeah. Dia kan sendirian Pak sekarang. Sendirian dan ada temannya yang baik gitu ya, yang menerima dia juga nggak tahu harus tinggal di mana gitu. Jadi tidak ada figur ya. Nggak ada figur? Nggak ada. Nggak ada rumah juga? Nggak ada. Nggak ada orang tua juga? Tidak ada di sini orang tua? Tidak di sini ya. Ini termasuk dalam 9 itu ya? Iya. Dia dibarakkan itu apa persoalannya? Dibarakkan lagi. Dia inisiatif mendaftar karena dia menemui jalan buntu untuk bertahan hidup. Apa pekerjaan sehari-hari ini, Bu? Dia sekolah kan masih Sekolah. SMK. Ya. Dia suka elektro, dia suka filsafat, luar biasa. Dia baca Aristoteles. Mau jadi Rocky Gerung dia? Enggak ya? Enggak. Nggak tahu maksudnya. Nggak tahu ya. Terus, maaf. Sorry gue bercandanya. Oke, terus. Maksudnya ya. Filsafat. Asyad ya. Dia terpikir sekarang untuk supaya punya penghasilan, dia mau bikin pelang parkir otomatis karena dia menguasai elektronik robotika. Arduino. Dia? SMK. Hmm. Jadi kalau ditanya siapa dia Akmal. Saya tidak memberikan label. Masa lalunya? Atau kan rata-rata anak-anak yang punya persoalan ya. Persoalan apa dia alami Andwal di samping profil keluarga yang begitu? Dia terabaikan ya. Terabaikan. Sehingga? Kemudian kalau dalam program ini dia yang mendaftar karena dia menemui jalan buntu. Jalan buntu apa itu ada di buku nanti Pak. Wah, nggak boleh di-spill semuanya. Di-spill nanti biar dibaca bukunya gitu. Wow. Supaya nggak apa katanya lagi. Ya. Tapi saya suka nih. Ada di belakang di cover. Yang saya suka nih, saya baru menemukan ini tadi. Ya. Dia ada Instagram. Biografinya adalah membangun masa depan yang nyetrum. Karena dia suka elektro kan. Membangun masa depan yang nyetrum. Passion in circuits, purpose in innovation. Purpose in innovation. Dia ingin membuat inovasi. Keren. Berapa umurnya? 17. Sendirian. Tapi sekarang tidak sendiri. Ibunya juga nggak ada HP kan, jadi nggak bisa komunikasi juga. Mulia sekali ya. Ya. Masihkah? Saya dengar ada cerita-cerita lain yang sangat touching dari alumni-alumni ya Bu ya. Ada yang mau kembali ke barak ya? Ada yang mau kabur dari rumahnya yang dari sekarang. Oh, jadi artinya tetap tidak ada perbaikan di rumahnya? Belum. Karena itu PR ya. Ya. Cuman yang pasti itu mematahkan stigma bahwa yang disangka di barak itu mereka dilanggar HAM-nya, justru mereka merasa lebih aman di situ. Gitu. Luar biasa ya. Ya. Ini makanya saya mengatakan inovasi pendidikan ini bisa, saya melihatnya adalah bisa menjadi momentum kebangkitan nasional. Ya. I believe. Momentum kebangkitan nasional untuk membantu anak-anak ini mendapatkan identitas yang sebenarnya, karena yang saya lihat dalam proses ini mereka akhirnya mendapatkan identitas Pak, gitu, identitas baru. Saya ingat jadi greatest lovable ya. I believe the children our future. Teach them well. Gitu. Sudahkah kita orang tua ini yang kadang-kadang sok tahu dengan segala macam predikatnya, teach them well. Apalagi anak-anak sekarang berbeda banget dengan zaman kita. Kita nggak bisa lagi katanya, itu kan sudah. Satu poin yang saya temukan, kalau kita bicara teaching gitu ya, kadang-kadang mereka nggak butuh pengajaran Pak. Mereka lebih pintar dari kita kadang-kadang. Mereka butuh kehadiran. Kehadiran, Pak. Yes, itu yang tadi ya. Iya, mereka butuh kehadiran. Apalagi kritik-kritik, nasihat-nasihat dari jauh itu tanpa hadir gitu ya. Kritik itu menurut saya boleh gitu ya.
Karena justru dengan kritik akhirnya kita berbenah kan. Betul, iya. Gitu. Iya. Saya baca, kritik-kritiknya saya baca Pak semua, gitu ya. Dan dari kritik tersebut akhirnya memberi saya ide kan. Oh berarti ini bisa begini, bisa begini, bisa begini. Jadi sebenarnya kritik itu membantu, make perfect. membantu program ini menjadi lebih baik. 100% kritik itu namanya kebencian. 100% pujian itu namanya menjilat Pak. Jadi kadang-kadang tadi 100% kritik itu kebencian. Terus 100% pujian itu menjilat Pak. Itu jilatan. Jadi tidak bisa. 100 kalau orang memuji terus itu dia pasti sedang menjilat tuh. Itu jilatan. Dan dua-duanya menenggelamkan. Dua-duanya menenggelamkan. Ya kan, jilatan menenggelamkan, kemudian kebencian juga menenggelamkan. Nah, bagaimana supaya bisa flow, bisa silakan kritik balance, tapi yang konstruktif. Kritik yang konstruktif. Tidak perlu lagi katanya. Tidak perlu lagi berteori-teori. Datang. Mari kita bantu ya. Inovasi pendidikan karakter ini. Dan saya gembira karena ada beberapa daerah lain juga ingin melakukan hal yang sama. Itu luar biasa Pak. Bayangkan kalau ini menjadi, kan kekurangan bangsa kita itu di attitude ya Bu, di akhlak, di karakter. Saya ini dianggap sebagai Mr. Attitude. Saya bilang gak perlu, gak penting kamu cakep, pinter, ahli, tapi attitude-mu minus. Iya. Ya, attitude. Jadi sekolah ini attitude itu adalah karakter, betul ya? Iya. Oke. Oh Bu. Batch kedua habis Idul Adha. berapa orang? Itu saya belum dapat informasinya. Dari mana aja? Mungkin pasti yang mengkoordinasikan Disdik ya. Disdik ya. Iya. Ya, jadi senang juga kemarin, bukan lucu juga, saya bilang sama KDM, tuh ada dari kampung gua tuh, ada orang tua nganterin anaknya untuk dimasukin barak, orang Ogan Kompring Hilir, itu kampung saya Bu. Iya. Ya. Kalau bisa menjadi model untuk replikasi nasional Ya, Pak, luar ya, biasa. silakan. Indonesia emas tuh udah bukan jargon lagi. Betul. Ya, semoga para pemimpin yang sekarang sedang mendapatkan amanah terketuk. Ya. 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 Oke, jadi udahlah, berhentilah. Saya selalu mengatakan berhentilah kita nyinyir kepada orang yang mau berbuat baik. Ya. Orang-orang yang bekerja dengan hati. Ya. Kayak hari ini saya dapat tamu satu lagi. Ya, Gusti Ayu Dewi. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih. 40 menit sudah kita bicara. Saya percaya banyak hal yang kita bicarakan kali ini, walaupun waktunya tidak panjang, very insightful. Saya pikir ini paling penting loh. Karena anak-anak kita, cucu kita adalah masa depan negara kita yang konon 2045 harus menjadi tahun emas. Jangan jadi tahun cemas. Ya. Siapa pemilik 2045 itu adalah anak-anak kita. We teach them well. Ya, jangan cuman ngomentarin orang yang sudah berbuat baik. Jangan mengomentarin orang yang sudah melakukan. Ya, tidak usah ada faktor apa gitu ya. Mari kita untuk kepentingan bangsa, ya, untuk kepentingan anak-anak kita ke depan, mari kita melakukan sesuatu. Ya, jadilah negara yang melaksanakan ide. Satu lagi Pak, Ya. yang saya belum lupa sampaikan. Apa Bu? Sebetulnya saya ada komunikasi kok dengan Ibu Ai, Ketua KPAI. Oke. Bahwa beliau juga welcome, maksudnya dengan metode yang tepat gitu. Jadi kadang-kadang mungkin netizen juga Melintir ya. Netizen tuh dengan komen-komennya. Nah, gampang Bu, gitu Ibu ya. datang aja ke sana udah kelar lah. Udah datang lah. Jadi saya percaya bahwa memang komunikasi para pemimpin publik ini kadang-kadang ya begitu deh. Ya, mari kita belajar, saya pun belajar terus. Ya, siap Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya dengar udah mendelay penerbangan ke Bali, enggak ya? Enggak. On schedule Pak. Masih ada waktu. Oke. Itu dia wawancara saya atau ngobrol ya. Ngobrol. Curhat juga lah, ini kan ibunya anak banyak banget anaknya sekarang. Iya. Ibu Gusti Ayu Dewi, seorang grafolog tadi Grafolog. ya. Yang sekarang terlibat ya day by day di pendidikan karakter di barak ya. Apa barak tadi? Bangun karakter. Bangun karakter. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya. Bye bye. Thank you. Ya, terima kasih Pak. Matur suwun.